Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam program Sudut Pandang yang akan menghadirkan berbagai informasi aktual, mendalam dan inspiratif dari Yogyakarta maupun berbagai daerah lainnya. Selama beberapa menit ke depan, kami telah merangkum sejumlah peristiwa penting mulai dari perkembangan harga bahan bakar minyak, malam takbiran Idul Adha, hingga laporan investigasi mengenai maraknya praktik joki tugas di lingkungan perguruan tinggi. Saya Kanya Rahma dan saya Dwi Sagita. Selamat menyaksikan. PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah Pertamax. Perubahan harga ini menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berdampak pada biaya transportasi maupun aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan Gabriel Damas. Pada 10 Juni 2026, pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.200 per liter, disertai penyesuaian harga beberapa BBM non-subsidi lainnya. Kenaikan ini berdampak pada mahasiswa pengguna Pertamax karena biaya transportasi meningkat, sehingga sebagian anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan seperti makan, buku, fotokopi, dan kuota internet harus dialihkan untuk biaya bahan bakar. Dampak ini lebih dirasakan oleh mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi ke kampus, tempat magang, atau kegiatan organisasi. Kenaikan harga BBM ini disebut sebagai hasil evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi pasar energi global. Meski demikian, pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan biosolar untuk menjaga daya beli masyarakat. Perkenalkan, nama saya Diki, saya bekerja di sini sebagai cleaning service. Pak, dari kenaikan BBM saat ini menjadi kurang maksimal untuk pendapatan di SPBU tempat saya bekerja saat ini, sehingga bisa dilihat juga dari untuk pembeli Pertamax sekarang pada pindah ke Pertalite. Jadi untuk pendapatan kurang maksimal seperti sebelum saat naik ini. Pesan Pertamina buat untuk masyarakat, kami tetap memaksimalkan pelayanan kami untuk masyarakat yang membeli di SPBU kami. Dan juga untuk meningkatkan pelayanan, kami juga memberikan fasilitas-fasilitas yang tentunya memadai untuk standar SPBU kami. Contohnya seperti musola, toilet, dan yang lain-lain. Untuk keluhan dari masyarakat tentunya ada ya, apalagi di tengah ekonomi yang sedang tidak stabil seperti ini. Harga Pertamax melambung tinggi, jadi masyarakat terasa sangat terbebani. Di sini saya tidak mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saya, karena memang saya setiap hari atau hari-hari saya tetap menggunakan kendaraan pribadi walaupun Pertamax naik, karena memang kebutuhan motor saya yang minimal harus diisikan dengan Pertamax atau Pertamax Turbo. Kenaikan harga BBM ini disebut sebagai hasil evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi pasar energi global. Meski demikian, pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan biosolar untuk menjaga daya beli masyarakat. Menyambut Hari Raya Idul Adha, masyarakat di berbagai wilayah Yogyakarta menggelar malam takbiran keliling. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan tetap mengedepankan ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan. Berikut laporan dari rekan kami di lapangan. Terima kasih. Suasana malam takbiran di Pleret Bantul terlihat meriah dan sangat dipadati oleh warga. Masyarakat turun ke jalan untuk mengumandangi takbir sebagai menyambut Hari Raya Idul Adha. Takbir keliling diikuti berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Selain menjadi tradisi tahunan, malam takbiran juga menjadi momen kebersamaan bagi masyarakat. Maaf Ibu, sebelumnya dengan siapa? Saya dengan Ibu Nana. Bagaimana suasana malam takbiran tahun ini menurut Ibu? Alhamdulillah untuk tahun ini sangat-sangat meriah sekali ya, karena kebetulan untuk tahun ini Idul Adhanya bersamaan, jadinya tambah ramai daripada Idul Fitri kemarin. Kalau Idul Fitri kemarin kan
beda hari ya. Jadinya kalau Idul Adha ini bersamaan jadinya ramai sekali, meriah sekali. Makna dari takbir keliling malam hari ini, lomba takbir keliling ini sepertinya kok pemersatuan Nusantara ya, karena ada simbol-simbol dari Sumatera, ada dari daerah-daerah luar Jawa maksudnya, tidak hanya dari Yogyakarta. Jadinya pemersatuan bangsa. Oh, pemersatuan bangsa ya, Bu. Oh ya, jadi untuk yang ketiga, apa harapan Ibu di Hari Raya Idul Adha tahun ini? Harapan saya sangat bersyukur. Sebelumnya saya sangat bersyukur karena untuk tahun ini sangat-sangat meriah sekali untuk Idul Adhanya. Dan harapan saya nanti ke depannya juga akan lebih meriah lagi, terutama untuk seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, khususnya bisa merayakan Idul Adha bersama-sama. Demikian. Baik, jadi harapannya untuk kedepannya lebih meriah lagi gitu ya, Bu. Walaupun sekarang udah sangat meriah sekali ya, Bu, tentunya. Ya, lebih bisa ditingkatkan lagi. Oke, baik. Mungkin itu saja ya, Bu. Terima kasih. Sekian dari Gabriel Damas melaporkan. Terima kasih atas laporannya. Fenomena penggunaan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa semakin mengkhawatirkan. Kemudahan akses melalui media sosial membuat praktik ini semakin marak dan berpotensi mencederai integritas akademik. Tim kami melakukan penelusuran untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut berlangsung, serta alasan dibalik meningkatnya penggunaan jasa joki tugas. Berikut laporan investigasi selengkapnya. Fenomena joki skripsi kembali menjadi sorotan di kalangan mahasiswa. Praktik yang menawarkan jasa pembuatan tugas akhir ini banyak ditemukan melalui media sosial dan platform daring. Pelakunya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi. Jasa ini umumnya digunakan oleh mahasiswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan skripsinya karena adanya keterbatasan waktu, kemampuan, ataupun motivasi. Meskipun dianggap sebagai jalan pintas, praktik joki skripsi dilakukan dengan sistem pemesanan dan pembayaran tertentu yang menimbulkan berbagai persoalan etika serta integritas akademik. Dengan iming-iming pengerjaan cepat dan hasil yang dijamin lolos, jasa ini menarik perhatian banyak mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan tugas akhirnya. Tarif yang ditawarkan pun beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan layanan yang akan dipilih. Lalu, bagaimana praktik joki skripsi sebenarnya berlangsung? Tim kami mencoba menelusuri dan mewawancarai pihak yang terlibat. Alasan utama saya menggunakan joki skripsi mungkin ya karena udah buntu ya. Jadi skripsi saya tuh nggak jalan-jalan, jadi stuck. Nah, makanya saya kepikiran, saya mending joki skripsi aja. Soalnya kan udah kita tinggal bayar orang, terus kita udah dapat skripsi kita gitu. Kalau menurut saya sih enggak, soalnya udah pasti kalau joki skripsi kan bukan kita yang mengerjakan ya. Jadi yang mengerjakan tuh orang lain. Jadi kalau misal kita nggak bisa memilah materinya pas di joki itu ya mungkin kita nanti kelabakannya di pas sidang. Karena balik lagi kan kita yang mengerjakan bukan kita, jadi tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan lah. Kalau dampak lingkungan sih banyak ya, terutama ngelihat teman-teman saya yang sudah lulus, terus tekanan dari orang tua juga, pressure dan lain-lain. Makanya juga kayak, ya akhirnya adalah aku joki skripsi aja deh gitu deh. Ya, mungkin berupa omongan, terus kadang ada teman-teman atau keluarga yang tanya kayak kapan kamu lulus, kok masih belum lulus, kamu udah semester segini kan kok kamu belum lulus nih gimana, kayak gitu sih. Dari omongan kadang juga yang nyelekit lah. Kalau disuruh ngulang waktu sih mungkin aku ngulang waktu dari awal sekalian aja, di waktu dimana aku tuh bener-bener serius kuliah. Jadi kalau bisa diulang waktu sih pengen yang ngulang waktu dari situ, terus ngerjain skripsi yang ngerjain sendiri, nggak pakai joki lah. Awalnya karena emang lumayan paham sih soal nulis, apalagi skillnya tuh di penelitian sama ngolah data. Nah, terus banyak teman-teman kampus yang minta dibantuin bikin bab.
sampai full skripsi. Dari situ kepikiran aja, wah ini kayaknya ada peluang tambahan buat ngasilin uang gitu. Nah, apalagi ternyata yang nyari jasa kayak gini lumayan banyak, terutama mahasiswa yang udah kepepet deadline. Untuk resikonya lumayan banyak sih. Kadang ada klien yang revisinya nggak bisa-bisan karena dosennya ribet, ada juga yang susah dihubungin pas lagi penting atau malah telat bayar. Selain itu, ada rasa was-was juga kalau sampai ketahuan di kampus karena bisa jadi masalah buat dua-duanya. Meski dianggap membantu, keberadaan joki skripsi menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas akademik. Praktik ini dinilai bertentangan dengan nilai kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam dunia pendidikan tinggi. Di tengah maraknya praktik joki skripsi, tidak sedikit mahasiswa yang memilih menyelesaikan tugas akhirnya secara mandiri. Bagi mereka, proses penyusunan skripsi bukan hanya tentang memperoleh gelar, tetapi juga bentuk tanggung jawab akademik dan pembuktian kemampuan diri. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa terhadap fenomena ini, tim kami mewawancarai salah satu mahasiswa yang memilih menjunjung tinggi integritas akademik dalam menyelesaikan skripsinya. Jadi alasan saya untuk mengerjakan skripsi sendiri karena saya tahu perjuangan saya pas di awal masuk teknik itu agak susah kan. Jadi kayak nanggung aja kalau nggak sekalian dihabisin sampai akhir. Kayak gitu sih menurut saya. Kalau kita kan sebenarnya kaitannya dengan joki skripsi itu kan kita nggak bisa mendeteksi ya. Cuma yang kita tekankan ketika rekrutmen ya itu tadi salah satunya terkait integritas sama kejujuran ya. Ketika udah nggak jujur ya tentunya berpengaruh ya dalam kinerja. Sejumlah pihak telah menyampaikan pandangannya terhadap fenomena joki skripsi, mulai dari mahasiswa hingga dunia kerja. Sebagai penutup, tim kami meminta tanggapan dosen pembimbing mengenai maraknya praktik tersebut dan langkah untuk menjaga integritas akademik. Oke, kalau dari dampaknya saya lihat sih kalau untuk mahasiswa sendiri pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pengalaman proses penelitian, padahal itu penting untuk mereka, tidak hanya untuk syarat lulus, tapi besok kemampuan itu digunakan saat mereka lulus gitu ya, waktu kerja, itu kan banyak ya kemampuan analisis yang harus diperlukan. Jadi kalau mahasiswa tidak melakukan proses skripsi, penulisannya sendiri, terus juga riset sendiri, pada akhirnya kemampuan itu ya tidak dimiliki gitu sisi mahasiswa. Kalau untuk kampus sendiri atau prodi, pada akhirnya kan kita jadi kelihatan ya kualitas dari mahasiswa ketika mereka lulus. Oke, mereka lulus karena sudah mengerjakan skripsi, padahal itu pakai joki. Nah, tapi kemampuannya itu kan kelihatan ketika mereka diserap oleh industri waktu mereka kerja. Artinya kelihatan nih, wah lulusan dari kampus ini kayaknya kurang kualitasnya ya, nggak punya kualitas untuk penelitian atau penulisan seperti itu. Oke, sarannya gimana ya? Kalau untuk mahasiswa sebetulnya kalian pasti punya mindset ya, pandangan untuk skripsi itu pasti sulit gitu, untuk nyelesainnya sulit, kemudian harus nulis panjang banget, itu yang kemudian membuat mereka kayaknya udah deh kayak joki aja, misalnya mereka punya uang gitu ya. Tetapi menurut saya salah satu hal yang perlu ditanamkan itu adalah skripsi itu journey gitu loh, perjalanan buat mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk gimana caranya kita bisa nyelesain skripsi, siapin ya dari jauh-jauh hari, nggak harus saat semester pengambilan skripsi. Misalnya kalau untuk mahasiswa akhir biasanya semester 7 atau 8, sebenarnya dari semester 6 sudah bisa dipikirkan gitu ya. Terus juga boleh banget diskusi sama dosen, tidak harus waktu ngambil skripsi, tapi ada dosen pendamping atau dosen wali atau mungkin dosen pengampu mata kuliah yang bisa diajak ngobrol, diskusi untuk persiapan skripsi itu sendiri. Jadi ketika waktunya ngambil skripsi, dia nggak akan ngerasa itu berat, atau dia nggak ngerasa apa ya harus segera diselesaikan terus kemudian ujung-ujungnya kayak joki kayak gitu. Joki skripsi mungkin menawarkan jalan yang lebih mudah, namun praktik ini menyisakan berbagai persoalan etika dan profesionalisme. Integritas akademik tetap menjadi tanggung jawab bersama demi menciptakan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Demikian laporan kami, saya Anya dari Sora Media. Demikian rangkaian informasi pada segmen pertama. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai olahraga, komunitas lari perempuan hingga destinasi wisata menarik di kawasan Kaliurang. Tetap bersama kami.
rasa Indomie goreng? Iya. Mau bang. Mau. Beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Popmi rasa Indomie goreng. Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Idul Adha tiba, oh senangnya kita kumpul sama-sama. Semua menunggu gulai kambing di meja. Masaknya harus yang pas, pakai sasar. Santannya kental yang pas, sasa santan gak gumpal, mengikat rempah di gulai. Gulai kambing jadi gurih creamy, aromanya memikat. Gulai kambing pakai sasa santan, rempah terikat, aroma memikat. Gulai kambing gurih creamy, sasa santan. Sasa. Selamat datang kembali pemirsa. Berikut kami hadirkan informasi selanjutnya. Meski harus menerima kekalahan saat bermain di kandang sendiri, dukungan supporter PSS Sleman tidak luntur. Ribuan pendukung tetap memenuhi stadion dan memberikan semangat hingga peluit panjang dibunyikan, menunjukkan loyalitas serta kecintaan mereka terhadap tim, kebanggaan. Seperti apa euforia para pendukung PSS Sleman di tengah hasil pertandingan tersebut? Berikut laporan rekan kami di Stadion Maguwo Harjo. Selamat malam para pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekitar Stadion Maguwo Harjo, Sleman, yang malam ini masih dipadati oleh para supporter PSS Sleman usai pertandingan berlangsung. Meski tim tuan rumah harus menelan kekalahan, antusiasme para pendukung tetap terlihat melalui aksi konvoi, kibaran bendera, serta nyanyian yang menggema di sepanjang jalan sekitar Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Sebelumnya terima kasih buat seluruh pemain dan staf karyawan yang berada di PSS Sleman tim. Saya ucapkan terima kasih udah menaikkan PSS Sleman ke Liga 1. Untuk Liga terakhir ini nggak juara 1 nggak apa-apa, yang penting Liga naik kasta. Agak kecewa sedikit tapi it's okay. Karena udah naik kasta, kita euforia, bersenang-senang. Menurut saya permainan PSS Sleman cukup baik, cukup memuaskan, yang terutama naik kasta. Yang saya harapkan di tahun depan tidak ada lagi degradasi. Terima kasih atas waktunya. Saya Dinda melaporkan kembali ke studio. Beralih ke informasi yang lebih ringan, olahraga lari kini tidak hanya menjadi aktivitas menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan. Di Yogyakarta, event Bawa Melayu 2026 kembali digelar dengan mengusung semangat sehat, bahagia, dan pemberdayaan perempuan. Seperti apa keseruan kegiatan tersebut? Berikut laporan rekan kami, Krista Lantawa. Selamat pagi pemirsa, saya berada di Kepatihan Puro Pakualaman. Oke, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi acara yang berjudul Bawa Melayu, yang menggabungkan olahraga, budaya, dan semangat kebersamaan perempuan dalam pengalaman lari yang berada di kota Yogyakarta. Acara ini bukan cuma run, tapi juga ada cycling, plus banyak aktivitas seru lainnya yang bikin pengalaman yang makin berkesan. Tampaknya sudah terlihat ya pemirsa di belakang saya, acara yang sudah dinanti-nantikan oleh perempuan-perempuan yang berada di Yogyakarta. Mari kita simak video berikut ini. Bawa Melayu 2026 kembali digelar di Yogyakarta, menghadirkan kategori 3.000, 5.000, dan 10.000 untuk berbagai kalangan peserta wanita. Tak hanya menjadi ajang olahraga,
Event ini juga memadukan semangat lari dengan nuansa budaya lokal khas Yogyakarta. Sepanjang rute, peserta disuguhkan atmosfer tradisional dan semangat kebersamaan yang hangat. Antusiasme peserta yang didominasi perempuan turut menjadi sorotan, menjadikan Mbok Melayu sebagai ruang untuk menunjukkan semangat, solidaritas, dan gaya hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan dulu dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Irfan dari Dikdoyo, prajurit Pakualaman. Oke. Untuk khusus perempuan-perempuan saja di kota Yogyakarta atau ada juga boleh para cowok-cowok, laki-laki juga bisa mengikutinya? Kelihatannya untuk wanita. Tapi nggak tahu kalau ke depan, kalau yang kemarin-kemarin itu untuk wanita memang. Memang untuk wanita ya Pak. Mungkin kedepannya siapa tahu ada. Oke. Karena kan ini acaranya Gusti Putri Pakualaman. Seperti itu ya Pak. Oke. Mungkin sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih sebelumnya. Saya melaporkan Krista Ananta. Masih seputar gaya hidup dan rekreasi, jika Anda ingin menikmati udara sejuk sambil mencoba aktivitas yang seru, wisata Karang Pramuka di kawasan Kaliurang dapat menjadi pilihan. Pengunjung dapat menikmati sensasi berkeliling menggunakan skuter listrik dengan latar pemandangan alam yang asri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Gabriel Damas. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sedang berada di tempat wisata Kaliurang yang bernama Karang Pramuka. Di sini banyak sekali permainan seperti skuter, ATV dan permainan-permainan lainnya, flying fox seperti itu. Terus di sini juga terdapat berbagai pepohonan-pepohonan dan alam yang asri dan di sini juga terdapat beberapa fasilitas yang lengkap seperti toilet, musola, dan yang lain-lain. Selain itu juga tempat ini berada di sebuah pemukiman warga juga. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, Gabriel Damas melaporkan. Oke teman-teman, sekarang di sini saya bertemu dengan kakak yang mungkin mengurus tempat ini. Oke, bisa perkenalan dulu Kak dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Bella. Saya salah satu administrasi di persewaan skuter di Karang Pramuka ini, Kak. Oh, salah satu adminnya teman-teman. Karang Pramuka ini sudah berdiri dari tahun kapan Kak? Ini berdiri dari setelah COVID, Kak. Jadi sekitar Oktober 2021. Oh, setelah COVID ya Kak. Mungkin siapa yang mengelola tempat ini? Jadi dulu awalnya sebenarnya nggak langsung besar gini Kak, jadi cuman perorangan aja. Jadi 2 orang yang sebagai pencetusnya. Kemudian mereka kayak ajak orang-orang sekitar untuk investasi di sini. Jadi kayak sebenarnya ini tuh pengurusnya cuma 2, tapi yang milik punya skuternya itu beberapa orang. Gitu. Oh, penyewaannya gimana ya Kak? Mungkin 15 menit atau sejam atau gimana? Ada 2, kita menyewakan dalam 2 waktu Kak, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Itu harganya juga beda, dan kami sekarang kan udah ada model baru juga. Jadi ada, kalau yang model baru kami sewakan hanya 30 menit aja gitu. Oh 30 jadi teman-teman. Iya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Dan di sini juga nggak cuma skuter aja, mungkin masih banyak lagi. Sekian dari saya, Gabriel Damas melaporkan. Jangan kemana-mana, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan laporan investigasi mengenai kasus keracunan makanan bergizi gratis, serta informasi menarik lainnya. Tetap bersama Sudut Pandang News. Iya, TW.
Hah? Pop mie rasa Indomie goreng? Iya. Mau bang? Mau. Beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru pop mie rasa Indomie goreng. Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Idul Adha tiba, oh senangnya kita kumpul sama-sama. Semua menunggu gulai kambing di meja. Masaknya harus yang pas, pakai sasar. Santannya kental yang pas, sasa santan gak gumpal, mengikat rempah di gulai. Gulai kambing jadi gurih creamy, aromanya memikat. Gulai kambing pakai sasa santan, rempah terikat, aroma memikat. Gulai kambing gurih creamy, sasa santan. Sasa. Selamat datang kembali pemirsa. Kini kami hadirkan segmen terakhir. Masih dari Yogyakarta, peringatan Hari Pendidikan Nasional diperingati melalui pelaksanaan upacara yang berlangsung khidmat dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, insan pendidikan, serta SMA Stella Duce II. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan demi mencetak generasi yang unggul. Kita simak laporan dari rekan kami di lapangan Gabriel Damas. Indonesia kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 dengan semangat transformasi yang berbeda. Hari Pendidikan Nasional menjadi salah satu peringatan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh insan pendidikan mengingat kembali filosofi perjuangan Ki Hajar Dewantara, sekaligus meneguhkan peran pendidikan sebagai instrumen utama dalam mencetak generasi Indonesia yang maju, tangguh dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Selamat pagi pemirsa, saya Gabriel Damas, sedang berada di SMA Stella Duce II Yogyakarta, dan saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi upacara ini berlangsung dengan tema Hari Pendidikan Nasional. Tentunya Hari Pendidikan Nasional ini dengan tujuan untuk menyadarkan kembali pentingnya peran pendidikan dalam kemajuan bangsa, serta untuk menghormati pahlawan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, Gabriel Damas melaporkan. Dalam naskah pidato resminya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan bahwa pendidikan bermutu bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan tugas kolektif atau partisipasi semesta. Fokus utama tahun ini adalah menghapus kesenjangan akses pendidikan antar kota besar dan daerah terpencil yang sejalan dengan target global SDG 4 mengenai pendidikan inklusif. Transformasi pendidikan tidak akan tercapai tanpa perubahan pola pikir, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Kita harus memastikan setiap anak bangsa, dimanapun mereka berada, mendapatkan standar pembelajaran yang sama berkualitasnya, tegas Menteri dalam amanatnya yang dibacakan oleh pembina upacara di berbagai daerah. Makna terdalam momen Hari Pendidikan Nasional untuk pendidik di era digital saat ini adalah sebagai momentum untuk menegaskan kembali bahwa pendidikan itu selalu berubah, harus mengikuti perkembangan zaman. Momentum 2026 ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Indonesia dalam mempersiapkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas secara intelektual melalui digitalisasi pembelajaran,
tetapi juga memiliki karakter kuat yang berlandasan filosofi Tutwuri Handayani. Program makanan bergizi gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun, di balik pelaksanaannya terdapat kisah seorang siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program tersebut. Tim investigasi kami menelusuri kronologi kejadian serta berbagai keterangan dari pihak terkait. Mari kita simak laporan dari rekan kami, Krista Ananta, berikut ini. Mualnya masih muntah. Misalnya anak-anak kami berangkat dengan sehat, karena program pemerintah mereka makan di sekolah, tiba-tiba mereka pulang sakit. Di balik pelaksanaannya program makanan bergizi gratis, muncul kekhawatiran setelah terjadinya laporan bahwa siswa ada yang telah mengalami keracunan. Dalam liputan ini, kami tidak hanya mendengar langsung cerita dari korban ataupun keluarga, tetapi kami juga menelusuri secara langsung bagaimana kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai keamanan pangan terhadap program makanan bergizi gratis. Juli tanggal 15, terong, tahu, nasi, kondisi makanannya basi. Beberapa ada yang ulatnya juga. Coba awalnya gak kerasa basinya, sakit perut. Dari orang tua dibawa ke puskesmas. Ya, tante cuma ini nggak kok keracunan gitu kan, keracunan berarti kan sebenarnya di MBG itu kan ada kayak petugas gizinya. Sebelum dibawa ke sekolah harusnya dites dulu nih. Nek menurut tante gitu ya. Tapi kalau nggak dites cuma masak aja, ambil untung ya. Sampai rumahnya masih kondisinya lemes, tuh mualnya masih muntah, terus pusing ya. Terus tante bawa ke ini periksa, ya diperiksain ya gitu. Kalau ditanya kepercayaan sebenarnya saya nggak setuju dengan MBG ya, karena orang tepat sasaran, nggak tepat sasaran ya. Nggak. Kalau masih berlanjut, yo ini yang diberikan ke siswa itu sesuai dengan anggaran. Nah kalau menunya itu tadi disesuaikan dengan nasi, tambah buah, kasih brokoli rebus atau apa, nah itu malah dimakan. Ya daripada terong, anak-anak emang suka terong. Memang sudah banyak penerima program makanan bergizi gratis, tetapi sudah banyak juga yang telah mengalami keracunan akibat lemahnya keamanan pangan. Korban satu aja itu tidak dibenarkan, apalagi 1000. It's not only alarm, it's time for you to just stop it. Everybody shouting now, stop it please. So evaluasi secara nasional, lalu kemudian membuka pintu selebar-lebarnya bagi koalisi masyarakat sipil yang selama ini sudah put a serious focus on this program, sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan sebagai warga negara sipil. Ketimbang kita jalan terus, ini mau buat apa? Ini kan program mungkin saja ya 10-20 ribu lah untuk makanan gratis ini. Tapi kalau anak sakit, kami harus mengeluarkan uang yang lebih besar lagi untuk biaya pengobatan mereka di rumah sakit. Kalau boleh jujur, mungkin saya lebih memilih kalau MBG itu dihentikan, karena selama ini istilahnya mudorotnya sama manfaatnya lebih banyak mudorotnya. Kalau memang MBG harus tetap dilaksanakan, kemungkinan lebih baiknya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing agar sekolah mencari mitra sendiri dalam skala kecil supaya kualitas MBG bisa terkontrol. Sebenarnya sih kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa, cuman menurut saya ya harus diawasi dengan ketat. Jadi biar nggak ada lagi tuh berita-berita yang
murid-murid pada keracunan karena makanan dari MBG. Proses distribusi itu sangat mempengaruhi kualitas makanan karena selama pengangkutan makanan harus tetap berada dalam kondisi yang sesuai, seperti jika suhu atau kebersihan wadah atau waktu distribusi tidak terkontrol, maka kualitas gizi dapat menurun dan risiko kontaminasi mikroba itu akan meningkat, sehingga distribusi harus dilakukan di tempat atau wadah yang bersih, tertutup, dan mempertahankan suhu makanan yang sesuai standar, serta dilakukan pemantauan rutin terhadap kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Dari korban, orang tua, dan masyarakat mengatakan bahwa program sebesar ini memang kurangnya persiapan dan kurangnya kajian ilmiah. Tidak heran banyak para ahli yang cukup khawatir. Program MBG memang bisa berjalan, tetapi kekhawatiran masyarakat dan beberapa ahli juga sudah terbukti bahwa lemahnya keamanan pangan membuat banyak anak yang terkena keracunan. Kalau menurut kalian bagaimana? Program makanan bergizi gratis diteruskan saja atau dihentikan terlebih dahulu agar dievaluasi dan disusun lebih matang? Demikian seluruh rangkaian informasi yang telah kami hadirkan pada edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dwi Sagita dan saya Kanya Rahma. Sampai jumpa pada program Sudut Pandang News berikutnya. Selamat pagi.